Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuril Amirah dengan NIM 212101070021. Nah, di sini saya akan menjelaskan 10 materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah fikih semester ini. Nah, yang pertama itu yaitu pengertian fikih serta urgensi dari ilmu fikih. Nah, fikih sendiri memberikan pengertian, kepahaman dalam hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan ilmu fikih sendiri itu adalah salah satu ilmu keislaman yang hingga saat ini itu cukup berkembang. Nah, selain itu ada urgensi dalam ilmu fikih. Secara garis besar, Al-Qarafi berpendapat bahwasannya urgensi dari kaidah-kaidah fikih itu ada 3. Yang pertama, kaidah-kaidah fikih itu memiliki kedudukan yang istimewa dalam hasanah keilmuan Islam. Nah, yang kedua, dapat menjadi landasan dari berfatwa. Dan yang ketiga, menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih yang jumlahnya itu sangat banyak. Nah, materi yang kedua itu tentang sejarah fikih dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang. Nah, yang diawali dari zaman Rasulullah. Pada zaman itu, fikih itu hanya sebagai suatu praktek, bukan suatu disiplin ilmu. Yang dijadikan pedoman pada zaman itu hanya Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, setelah itu pada zaman sahabat itu karena permasalahan dunia itu makin berkembang, maka akan ada makin banyak permasalahan fikih. Dari situlah para sahabat sudah tidak terbatas pada Al-Quran dan Al-Hadis saja, tetapi juga dengan yang namanya ijma'. Nah, setelah itu pada masa tabi'in. Nah, masa tabi'in itu juga tidak berbeda jauh dari sahabat, hanya saja di masa tabi'in itu bukan hanya Al-Quran, hadis serta ijma, tapi juga ditambah qiyas. Nah, setelah itu ada zaman para ulama. Zaman para ulama itu karena timbul banyak permasalahan yang memerlukan solusi untuk menyelesaikannya, sehingga para ulama itu akhirnya membukukan ilmu fikih seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada materi aliran-aliran fikih. Nah, secara historis hukum Islam itu dibagi menjadi 2 pada zaman sahabat Nabi. Yang pertama yaitu Madrasat Al-Madinah dan yang kedua yaitu Madrasat Al-Baghdad. Tapi sejalan dengan perkembangan hukum itu yang telah melalui proses panjang dan akhirnya produk hukum mengkristal menjadi mazhab-mazhab fikih yang kita tahu yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selain itu ada juga aliran-aliran dari usul fikih, itu ada 3. Yang pertama itu ada aliran Syafi'iyah atau aliran mutakallimin. Aliran yang kedua yaitu aliran Hanafiyah dan aliran yang ketiga adalah aliran mutaakhirin. Nah, selanjutnya yaitu tentang materi taklid, talfik, dan ittiba. Nah, diawali dari taklid. Taklid itu adalah suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang meniru atau mengikuti pendapat atau perbuatan orang lain tanpa mengetahui sumber hukum atau dalil-dalilnya serta apakah dalil tersebut kuat atau tidak. Nah, sedangkan talfik adalah merangkap 2 pendapat atau lebih dalam sebuah permasalahan sehingga munculnya pendapat ketiga yang antara kedua pendapat tersebut sama-sama tidak mengakui kebenarannya. Sedangkan ittiba adalah sikap mengikuti atau menerima semua yang diperintahkan, dilarang atau dibenarkan Rasulullah. Sedangkan orang yang diikuti disebut muttabi'. Nah, sekarang kita menginjak materi yang kelima yaitu tentang sumber-sumber dari hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam sendiri merupakan pengambilan hukum-hukum Islam atau sumber-sumber hukum Islam. Di sini juga bisa disebut dengan istilah dalil-dalil tempat berpijaknya kebijakan hukum Islam. Nah, apa saja sih sumber-sumber hukum Islam? Dalam sumber-sumber hukum Islam itu yakni Al-Quran, hadis, ijma, serta qiyas. Injak materi yang selanjutnya yaitu tentang sejarah dari 4 mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Mazhab ini itu mazhab yang paling tua dari 4 mazhab yang lain. Nah, mazhab ini didirikan oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah sendiri menggunakan metode ijtihad dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang berpegang pada Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, dan Istihsan. Nah, yang kedua yaitu ada mazhab Maliki. Mazhab ini didirikan oleh Malik bin Anas. Mazhab ini berpegang pada Al-Quran, Sunnah, Ijma', Ahli Al-Madinah, Fatwa Sahabat, Khobar Ahad dan Qiyas, Al-Ihtisan, serta Al-Maslahah, Al-Mursalah. Nah, selanjutnya yaitu ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sendiri didirikan oleh Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i memiliki metode tersendiri untuk istinbat dengan berdasar 5 sumber hukum, yaitu
ilmu memiliki tingkatan yang pertama, Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila ketetapan hukum sudah di keduanya, kedua ijma. Apabila ketetapannya tidak ada di keduanya, maka ketiga ijma atau kesepakatan sahabat Rasul tentang sumber hukum. Nah, yang keempat ada pendapat para sahabat yang masih diperselisihkan, dan yang kelima ada qiyas yang tanpa keluar dari jalur Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah itu ada yang keempat, yaitu dari Mazhab Hambali. Nah, Mazhab Hambali ini sendiri didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, yaitu seorang mujtahid besar ahli hadis dan fikih. Nah, mazhab ini tidak begitu berkembang karena Imam Hambali begitu tegas berpegang teguh dengan riwayat dan tidak mau berfatwa jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis marfu'. Nah, menginjak materi yang ketujuh, yaitu tentang pengertian dan perbedaan serta ruang lingkup fikih dan syariat. Nah, fikih sendiri kan secara etimologi itu adalah pemahaman secara mendalam yang sangat membutuhkan potensi akal. Nah, yang dimaksud di sini itu pemahamannya melalui proses panjang dengan mengarahkan kemampuan dan keterampilan seseorang. Sedangkan syariat diartikan sebagai norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah yang wajib diikuti oleh umat Islam yang berdasarkan imannya baik, yang berkaitan dengan akhlak baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia dan juga benda dalam masyarakat. Perbedaan dari fikih dan syariat itu secara bahasa, fikih berarti pemikiran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariat, sedangkan syariat berarti jalan yang dilewati menuju keridhaan Allah. Selain itu, ruang lingkup fikih itu mencakup semua hukum yang diterapkan dalam bentuk amalan oleh mukallaf. Nah, yang ke-8 ini ada fikih dan usul fikih. Nah, fikih sendiri kan merupakan perintah Allah untuk mempelajari agama Islam yang mencakup hukum-hukum yang sudah ada dalam ketentuannya. Sedangkan usul fikih adalah sekumpulan kaidah yang menjadi landasan teoritik dari rumusan pemikiran fikih, baik berupa metode analisis makna lafal maupun kaidah yang dapat menghubungkan berbagai kejadian aktual dalam Al-Quran, As-Sunnah, serta ijma' sahabat. Perbedaan dari fikih dan usul fikih ada dari segi objek, pembahasan, tujuan, sifat, dan asal. Nah, sekarang kita masuk pada materi riba. Riba adalah penyerahan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain yang tidak ada kemiripannya dengan standar syara pada saat kontrak atau akad dibuat, atau pada saat pertukaran barang dengan salah satu dari mereka. Nah, contoh dari riba sendiri yaitu seperti penggadaian, pinjaman bank, kartu kredit, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita menginjak materi yang terakhir, yakni cadar perspektif dari 4 mazhab. Cadar sendiri adalah jilbab yang tebal atau longgar yang menutupi seluruh aurat termasuk wajah dan telapak tangan. Dasar dari penggunaan cadar adalah menjaga perempuan sehingga tidak menjadi fitnah dan menarik perhatian laki-laki. Menurut mazhab Hanafi, hukum dari penggunaan cadar itu sunnah, sedangkan menurut mazhab Maliki, hukum penggunaan cadar itu makruh. Nah, menurut mazhab Syafi'i itu ada 3 pendapat. Yang pertama itu ada wajib, dan yang kedua itu ada sunnah, dan yang ketiga itu ada khilaful aula. Berbeda dari 3 mazhab yang lain, Hambali mengatakan bahwa penggunaan cadar itu hukumnya mubah. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.